perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian itu dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Aliran-aliran pendapatannya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. 3. Sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. 4. Perusahaan yang ingin melakukan investasi akan menjamin tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga atau secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatannya dinamakan daftar atau skedul konsumsi. Daftar konsumsi pada dasarnya menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatan yang berubah-ubah. Dalam kolom 1 ditunjukkan berbagai tingkat pendapatan disposable yang mungkin diterima oleh suatu rumah tangga. Sedangkan dalam kolom 2 ditunjukkan berbagai jumlah pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga tersebut. Jumlah tabungan atau kelebihan pendapatan sesudah melakukan pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan yang mungkin diterimanya, ditunjukkan dalam kolom 3. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan. Sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut sebagai fungsi tabungan. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan. Analisis dalam bagian ini akan melihat sifat perhubungan tersebut dengan membuat satu contoh angka mengenai pendapatan nasional, konsumsi agregat, dan tabungan agregat yang memisalkan 1. MVC adalah tetap, yaitu MVC sama dengan 0,75. 2. Pada saat G sama dengan 0, rumah tangga dalam perekonomian melakukan konsumsi sebanyak 90 triliun. Investasi atau penanaman modal. Definisi investasi dan penentu-penentunya. Arti investasi. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Penentu-penentu tingkat investasi. Berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen atau rumah tangga yang membelanjakan bagian terbesar dari pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Penanaman modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi untuk mencari keuntungan. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi. 1. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. 2. Suku bunga. 3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. 4. Kemajuan teknologi. 5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. 6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Baiklah, selanjutnya investasi atau penanaman modal. Yang pertama, definisi investasi dan penentu-penentunya. Sering terdapat kekeliruan dalam masyarakat berkaitan dengan istilah investasi. Suatu perusahaan asuransi misalnya membeli saham-saham perusahaan di pasaran saham. Tindakan ini tidak dapat dipandang sebagai investasi. Begitu juga seseorang yang menggunakan tabungannya untuk membeli saham perusahaan atau tanah selalu dikatakan sebagai melakukan investasi.
Dalam analisis makroekonomi, tindakan individu atau perusahaan asuransi tersebut membeli saham tidak dipandang sebagai investasi. Untuk menghindari kekeliruan ini, sebagai langkah pertama dalam membahas hal-hal yang berhubungan dengan investasi perusahaan, terlebih dahulu akan diterangkan arti dari pengertian tersebut. Selanjutnya, arti investasi. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Uraian dalam bab 3 telah menerangkan bahwa tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi-institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, maka pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Dengan demikian, istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah perlu didepresikan. Dalam praktiknya, dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi atau pembentukan modal atau penanaman modal meliputi pengeluaran yang berikut. Yang pertama, pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Dan yang ketiga yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang-barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresi, maka akan didapatkan investasi neto. Selanjutnya, penentu tingkat investasi. Berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen atau rumah tangga yang membelanjakan bagian terbesar dari pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar sekali perannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Di samping ditentukan oleh harapan di masa yang akan datang untuk memperoleh untung, beberapa faktor lain juga penting perannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Faktor-faktor utama tersebut yaitu: yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh; yang kedua, suku bunga; yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan; yang keempat, kemajuan teknologi; yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya; dan yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Berdasarkan beberapa faktor yang telah disebutkan, akan mempengaruhi kegiatan investasi dibicarakan dalam uraian-uraian berikut. Terlebih dahulu akan diperhatikan hubungan di antara ramalan keuntungan yang akan diperoleh dengan suku bunga dan tingkat investasi. Selanjutnya, investasi, keuntungan, dan suku bunga. Walaupun faktor-faktor penting yang menentukan jumlah investasi para pengusaha meliputi beberapa faktor, dua di antaranya mempunyai kesanggupan untuk menerangkan sebab-sebabnya perubahan tingkat investasi yang lebih penting dari faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat keuntungan yang diramalkan dan suku bunga. Ramalan mengenai keuntungan masa depan akan memberikan gambaran kepada para pengusaha mengenai jenis-jenis investasi yang mempunyai prospek yang lebih baik untuk dilaksanakan.
dan besarnya investasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan tambahan barang-barang modal yang diperlukan. Sedangkan suku bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha dan dapat dilaksanakan. Para pengusaha hanya akan melakukan keinginan untuk menanam modal apabila tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan, yaitu presentasi keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi bunga yang telah dibayar, lebih besar dari bunga. Oleh sebab itu, dalam analisis makroekonomi, analisis mengenai investasi lebih ditekankan kepada menunjukkan peranan suku bunga dalam menentukan tingkat investasi dan akibat perubahan suku bunga ke atas investasi dan pendapatan nasional. Walaupun seseorang pengusaha memiliki tabungan yang cukup dan oleh karenanya tidak perlu meminjam dari suatu lembaga keuangan untuk membiayai investasi yang ingin dilaksanakan, hal itu belumlah merupakan syarat yang cukup bagi terciptanya kegiatan investasi. Pengusaha tersebut mempunyai dua pilihan dalam menggunakan tabungannya, yaitu meminjamkan atau membungakan uang tersebut, atau menggunakan untuk investasi. Di dalam keadaan ini, di mana presentasi mengembalikan modal yang akan diperolehnya adalah lebih kecil dari suku bunga. Lebih baik bagi pengusaha tersebut untuk membungakan uangnya dan membatalkan, maksudnya untuk melakukan investasi. Kalau ia harus meminjam uang dari suatu lembaga keuangan, pengusaha itu harus bertindak dengan lebih berhati-hati lagi. Investasi yang direncanakannya hanya akan dilaksanakan apabila tingkat keuntungannya yang akan diperolehnya adalah lebih besar dari suku bunga yang telah dibayarnya. Hanya dalam keadaan seperti itu, pengusaha tersebut akan memperoleh keuntungan dari usahanya. Selanjutnya, tingkat pengembalian modal. Pendapatan yang diterima dari suatu kegiatan menanam modal biasanya akan diterima dalam beberapa tahun. Mungkin dalam 2 tahun pertama keuntungan belum diperoleh, dan baru semenjak tahun ketiga hasil penjualan melebihi pengeluaran. Seterusnya, walaupun keuntungan dalam tahun ketiga adalah sama dengan tahun ke-6, misalnya jumlahnya adalah 100 juta rupiah. Dari segi pandangan perusahaan, nilai keuntungan sebenarnya adalah berbeda. Keuntungan di tahun ketiga adalah lebih bernilai, dan keuntungan di tahun ke-6 oleh karena nilai sekarang dari keuntungan tersebut berbeda. Menghitung nilai sekarang dari pendapatan yang diperoleh di masa depan, atau menghitung tingkat pengembalian modal atau keuntungan, merupakan cara yang digunakan perusahaan-perusahaan untuk menilai kesesuaian dari suatu investasi yang akan dilakukan. Suatu kegiatan investasi dapat dikatakan memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang mendapat di masa depan adalah lebih besar daripada nilai sekarang modal yang diinvestasikan. Nilai sekarang pendapatan di masa depan dapat dihitung dengan menggunakan penanaman modal berikut ini. Dapat diperhatikan pada gambar yang telah dicantumkan. Dalam gambar yang dicantumkan, NS adalah nilai sekarang pendapatan yang diperoleh di antara tahun ke-1 sehingga tahun N apabila dimisalkan investasi tersebut didepresikan pada tahun N. Yang kedua, Y1, Y2, Y3 adalah pendapatan neto atau keuntungan yang diperoleh perusahaan antara tahun ke-1 hingga tahun N. Yang ketiga, R adalah suku bunga. Dengan memisalkan nilai sekarang, modal yang diinvestasikan adalah M. Penanaman modal tersebut dikatakan menguntungkan apabila NS lebih besar daripada M. Menentukan tingkat pengembalian modal, cara lain untuk menentukan apabila sesuatu investasi merupakan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan dapat dilakukan dengan menghitung tingkat pengembalian modal dari investasi tersebut. Tingkat pengembalian modal dinyatakan dalam persen dan menggambarkan tingkat keuntungan rata-rata per tahun dari modal yang diinvestasikan. Untuk menghitung tingkat pengembalian modal digunakan formula sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Dalam persamaan tersebut, M adalah nilai modal yang diinvestasikan. Y1, Y2, Y3 hingga
hingga Y selanjutnya adalah pendapatan neto atau keuntungan yang diperoleh dari tahun ke-1 hingga ke tahun N. R adalah tingkat pengembalian modal. Selanjutnya, efisiensi investasi marginal. Di dalam suatu waktu tertentu, misalnya dalam tempo setahun dalam perekonomian, akan terdapat banyak individu dan perusahaan yang mempertimbangkan untuk melakukan investasi. Berbagai proyek investasi ini mempunyai tingkat pengembalian modal yang berbeda, yaitu sebagian dari proyek investasi itu akan menghasilkan keuntungan yang tinggi, dan ada proyek yang keuntungannya rendah. Berdasarkan kepada jumlah modal yang akan ditanam dan tingkat pengembalian modal yang diramalkan akan diperoleh. Analisis makroekonomi membentuk suatu kurva yang telah dihubungkan. Efisiensi investasi marginal dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Untuk memperjelas arti konsep efisiensi investasi marginal, dalam gambar ditunjukkan satu contoh dari kurva efisiensi investasi marginal atau ME. Sumbu tegak menunjukkan tingkat pengembalian modal dan sumbu datar menunjukkan jumlah investasi yang akan dilakukan. Pada gambar di atas, kurva MEI ditunjukkan 3 buah titik, yaitu A, B, dan C. Titik A menggambarkan bahwa tingkat pengembalian modal adalah R0 dan investasi adalah I0. Ini berarti titik A menggambarkan bahwa dalam perekonomian dapat dilakukan kegiatan investasi yang akan menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih tinggi, dan untuk mewujudkan investasi tersebut modal yang diperlukan adalah sebanyak I0. Titik B dan C juga memberikan gambaran yang sama. Titik B menggambarkan wujud kesempatan untuk menginvestasikan dengan tingkat pengembalian modal R1 atau lebih, dan modal yang diperlukan adalah I1, dan titik C menggambarkan untuk mewujudkan usaha yang menghasilkan tingkat pengembalian modal sebanyak R2 atau lebih, diperlukan modal sebanyak I2. Selanjutnya, suku bunga dan tingkat investasi. Mengetahui MEI saja berjumlah mencukupi untuk memperoleh jawaban ke atas persoalan berapakah tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Para penanam modal harus pula mempertimbangkan suku bunga. Apabila suku bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, investasi yang direncanakan tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, rencana perusahaan untuk melakukan investasi akan dibatalkan. Kegiatan investasi hanya akan dilakukan apabila tingkat pengembalian modal lebih besar atau sama dengan suku bunga. Dengan demikian, untuk menentukan besaran investasi yang harus dilakukan, kita perlu menghubungkan kurva MEI dengan suku bunga, yaitu seperti terdapat pada gambar yang dicantumkan. Pada suku bunga sebesar R0 terdapat investasi bernilai I0 yang mempunyai tingkat pengembalian modal sebanyak R0 atau lebih. Maka pada suku bunga sebanyak R0, investasi yang akan dilakukan perusahaan adalah I0. Apabila suku bunga adalah R1, diperlukan modal sebanyak I1 untuk mewujudkan investasi yang mempunyai tingkat pengembalian modal R1 atau lebih. Selanjutnya, fungsi investasi. Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ia sejajar dengan sumbu datar, atau bentuknya naik ke atas ke sebelah kanan, yang berarti makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi investasi. Fungsi atau kurva investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan investasi otonomi, atau fungsi investasi yang semakin tinggi apabila pendapatan nasional meningkat dinamakan investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi. Selanjutnya, bentuk dan kedudukan fungsi investasi. Perlu dijelaskan investasi otonomi. Investasi otonomi berarti memperoleh
pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Dengan perkataan lain, tinggi rendahnya pendapatan nasional tidak menentukan jumlah investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Berdasarkan kepada pandangan ini, maka kurva investasi berbentuk sejajar dengan sumbu datar, yaitu seperti yang digambarkan oleh kurva I0, I1, dan I2 dalam gambar 4.4 yang telah dicantumkan. Analisis makroekonomi tidaklah mengabaikan pengaruh tingkat pendapatan nasional kepada investasi, tetapi ahli-ahli ekonomi menganggap bahwa faktor itu bukanlah faktor yang paling penting yang menentukan tingkat investasi. Uraian sebelum ini telah menerangkan beberapa faktor penting yang menentukan investasi. Dalam analisis itu telah diterangkan bahwa investasi terutama ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, jumlah investasi akan berkurang. Sebaliknya, suku bunga yang rendah akan mendorong lebih banyak investasi. Akibat dari perubahan suku bunga kepada investasi digambarkan oleh kurva I1 dan I2. Misalkan, apabila suku bunga adalah R0, jumlah investasi adalah I0. Seterusnya, misalkan suku bunga turun ke R2, ini akan menyebabkan pertambahan investasi, misalnya menjadi I2. Sebaliknya, apabila suku bunga naik menjadi R1, akan terjadi kemerosotan investasi, yaitu menjadi I1. Selanjutnya, hubungan kurva MEI dengan fungsi investasi. Kedudukan fungsi investasi dalam grafik sangat berhubungan dengan kurva MEI dan suku bunga yang berlaku. Sifat perhubungan tersebut dapat diterangkan dengan menggunakan gambar yang dicantumkan. Terlebih dahulu, perhatikan grafik A. Misalkan suku bunga adalah 6%. Pada suku bunga ini, tingkat investasi yang akan dilakukan para penanam modal adalah 10 triliun. Dalam grafik B, fungsi investasi I0 menggambarkan investasi sebanyak 10 triliun pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Apakah yang akan berlaku dalam kegiatan investasi apabila suku bunga adalah 10%? Grafik A menunjukkan investasi yang akan dilakukan menurun menjadi 5 triliun. Dalam grafik B, tingkat investasi ini ditunjukkan oleh fungsi I1. Penurunan suku bunga akan menambah investasi. Grafik A menunjukkan pada suku bunga 4%. Investasi yang akan dilakukan para pengusaha berjumlah 12,5 triliun. Dan dalam grafik B, tingkat investasi ini digambarkan oleh fungsi investasi I2. Selanjutnya, penentu-penentu investasi yang lain. Telah digambarkan bahwa penentu utama investasi adalah suku bunga dan tingkat pengembalian modal atau prospek keuntungan. Dan yang kedua, di samping itu ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi investasi, yaitu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan keuntungan perusahaan. Uraian di dalam bagian ini akan menerangkan bagaimana faktor-faktor lain tersebut akan mempengaruhi investasi. Selanjutnya, ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Kegiatan perusahaan untuk mendirikan industri dan memasang peralatan pabrik yang baru adalah kegiatan yang memakan waktu. Di perusahaan-perusahaan yang sangat besar, kegiatan investasi dapat memakan waktu beberapa tahun. Dan apabila investasi itu sudah selesai dilaksanakan, yaitu pada waktu industri atau perusahaan yang didirikan itu sudah mulai menghasilkan barang atau jasa, maka ia akan terus melakukan kegiatan selama beberapa tahun. Di dalam investasi yang seperti itu biasanya modal baru diperoleh kembali apabila kegiatan yang akan dikembangkan itu akan memperoleh untung atau akan menimbulkan kerugian. Para pengusaha haruslah membuat ramalan-ramalan mengenai keadaan di masa depan. Dalam membuat ramalan mengenai keadaan masa depan, pada hakikatnya para pengusaha harus bertanya, apakah keadaan masa depan menunjukkan bahwa keuntungan yang cukup besar akan diperoleh dari pengembangan kegiatan ekonomi yang sedang dibuat atau direncanakan,
Ramalan yang menunjukkan bahwa keadaan perekonomian, termasuk situasi politik dari keamanan, akan menjadi lebih baik lagi pada masa depan, yaitu diramalkan bahwa harga-harga akan tetap stabil dan pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan pendapatan masyarakat akan berkembang dengan cepat, merupakan keadaan yang akan mendorong pertumbuhan investasi. Makin baik keadaan masa depan, makin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh para pengusaha. Oleh sebab itu, mereka akan lebih terdorong untuk melaksanakan investasi yang telah datang. Selanjutnya, perubahan dan perkembangan teknologi. Faktor keempat yang menentukan besar investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha adalah kegiatan para pengusaha untuk menggunakan penemuan-penemuan teknologi yang baru dalam proses produksi. Kegiatan para pengusaha untuk menggunakan teknologi yang baru dikembangkan dalam kegiatan produksi atau manajemen, dinamakan mengadakan pembangunan atau inovasi. Pada umumnya, makin banyak perkembangan teknologi yang dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaruan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Untuk melaksanakan pembaruan-pembaruan, para pengusaha harus membeli barang-barang modal yang baru, dan ada kalanya juga harus mendirikan bangunan-bangunan pabrik atau industri yang baru. Maka makin banyak pembaruan yang dilakukan, makin tinggi tingkat investasi yang akan tercapai. Selanjutnya, gambar yang telah dicantumkan menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi dan ramalan masa depan yang semakin baik akan mempengaruhi tingkat investasi. Dimisalkan, MEI 0 adalah efisiensi investasi marginal yang terdapat sebelum ada kemajuan teknologi atau perbaikan dalam ramalan mengenai keadaan di masa depan yang semakin baik. Dalam keadaan ini, apabila suku bunga R0, maka jumlah investasi adalah I0, atau perhatikan titik A. Dan yang kedua, apabila suku bunga adalah R1, maka jumlah investasi adalah I1, perhatikan titik B. Perkembangan teknologi atau ramalan bahwa keadaan ekonomi akan semakin baik menyebabkan MEI 0 berubah menjadi MEI 1. Sebagai akibatnya, yang pertama, apabila suku bunga tetap R0, investasi akan meningkat dari I0 menjadi I2, atau lihat pada titik A1. Dan yang kedua, apabila suku bunga adalah R1, kenaikan jumlah investasi adalah dari I1 menjadi I1, atau dilihat pada titik B1. Ada kalanya barang modal baru yang harus digunakan untuk melaksanakan pembaruan adalah sangat sederhana. Oleh karenanya, investasi yang harus dilaksanakan untuk melakukan pembaruan itu tidak terlalu besar jumlahnya. Tapi ada kalanya, seperti misalnya pembaruan dalam kegiatan pengangkutan udara, ia memerlukan investasi yang sangat besar. Penggantian kapal terbang yang lama dengan yang baru yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih modern oleh berbagai perusahaan penerbangan memerlukan biaya yang sangat besar. Sejarah perkembangan ekonomi dunia menunjukkan bahwa di dalam 2 abad belakangan ini, penemuan dan pembaruan sangat besar peranannya dalam mempercepat proses pembangunan. Pembaruan-pembaruan dalam semua sektor ekonomi telah mempertinggi produktivitas di berbagai bidang kegiatan ekonomi. Produktivitas yang bertambah tinggi itu di satu pihak telah memungkinkan pertambahan produksi yang sangat cepat dan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Di pihak lain, produktivitas yang bertambah tinggi secara terus-menerus telah menaikkan pendapatan para pekerja. Apabila pendapatan terus-menerus bertambah, permintaan atas berbagai jenis barang akan terus-menerus bertambah pula. Yang belakangan ini akan mendorong lebih banyak investasi dan mempercepat lagi lajunya pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, efek pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam kebanyakan analisis mengenai penentuan pendapatan nasional, pada umumnya dianggap investasi yang dilakukan para pengusaha adalah berbentuk investasi otonomi. Walau bagaimanapun, pengaruh pendapatan nasional kepada investasi tidak dapat diabaikan. Perlulah disadari bahwa tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan perkataan lain, dalam jangka panjang, apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah tinggi pula. Apabila dimisalkan ciri-ciri perkaitan di antara investasi dan pendapatan nasional adalah seperti yang dinyatakan, fungsi investasinya adalah seperti yang ditunjukkan oleh fungsi I1 dalam gambar 4.7. Gambar tersebut menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan nasional, makin tinggi pula tingkat investasi. Sebagai contoh, kenaikan pendapatan nasional dari Y0 menjadi Y1 menyebabkan investasi naik dari I0 menjadi I1. Investasi yang bercorak demikian dinamakan investasi terpengaruh atau induced investment. Selanjutnya, penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Setelah menunjukkan ciri-ciri dari konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan, sekarang telah dapat dijelaskan mengenai arti dari konsep tingkat kegiatan ekonomi negara atau keseimbangan perekonomian negara, dan mengenai proses penentuan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan menggunakan contoh angka yang dapat membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua, dengan menggunakan grafik yang menunjukkan kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat dan kesamaan di antara investasi dan tabungan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar. Selanjutnya, contoh dengan menggunakan angka. Kolom pertama dari tabel 4.6 menggambarkan berbagai tingkat pendapatan nasional dari sesuatu perekonomian. Data ini menggambarkan keinginan para pengusaha untuk memproduksikan barang dan jasa. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat pajak, oleh karenanya pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Pada tiap-tiap pendapatan nasional seperti yang ditunjukkan dalam kolom pertama, pengeluaran konsumsi dan tabungan dari seluruh rumah tangga dalam perekonomian itu berturut-turut ditunjukkan dalam kolom kedua. Dan kolom ketiga, dalam pembuatan tabel 4.6, dimisalkan kecondongan mengonsumsi marginal adalah 0,75. Dengan demikian, apabila pendapatan nasional bertambah sebanyak 90 triliun digunakan untuk menambah pengeluaran konsumsi dan 30 triliun lainnya untuk menambah tabungan. Sebagai contoh, perhatikan kenaikan pendapatan nasional dari 600 triliun menjadi 720 triliun. Kenaikan pendapatan nasional itu menyebabkan konsumsi rumah tangga bertambah dari 540 triliun menjadi 630 triliun dan tabungan dari 60 triliun menjadi 90 triliun. Dalam contoh tersebut, dimisalkan pada setiap tingkat pendapatan nasional, investasi perusahaan berjumlah 120 triliun, yaitu seperti yang ditunjukkan dalam kolom keempat. Dengan diketahuinya nilai konsumsi dan investasi pada berbagai tingkat pendapatan nasional tersebut, sekarang dapatlah ditentukan besarnya pengeluaran agregat pada berbagai tingkat pendapatan nasional, dan hal itu ditunjukkan dalam kolom kelima. Sektor perusahaan memproduksikan barang-barang dengan tujuan untuk memperoleh untung dari penjualnya. Oleh sebab itu, para pengusaha akan selalu berusaha untuk menghasilkan barang-barang yang sama besarnya dengan pengeluaran agregat yang akan wujud dalam perekonomian. Dalam tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pada waktu pendapatan nasional lebih rendah dari 840 triliun. Pengeluaran dilihat bahwa pada waktu pendapatan nasional lebih rendah daripada 840 triliun. Pengeluaran agregat adalah lebih besar daripada pendapatan nasional.
Keadaan ini dapat dilihat dengan membandingkan angka di kolom 1 dan 5. Keadaan ini akan mendorong para pengusaha untuk menambah produksi mereka. Kelebihan permintaan agregat ini menyebabkan kegiatan ekonomi mengalami ekspansi atau meningkat. Sebaliknya, pada waktu pendapatan nasional lebih besar daripada 840 triliun, pengeluaran agregat telah menjadi lebih kecil daripada pendapatan nasional. Ini berarti banyak di antara barang-barang yang diproduksikan perusahaan-perusahaan tidak terjual. Keadaan ini akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengurangi kegiatan mereka dari sebagai akibatnya tingkat kegiatan ekonomi menurun. Keadaan yang berbeda dengan yang baru saja dijelaskan akan berlaku apabila pendapatan nasional adalah 840 triliun. Pada tingkat pendapatan nasional ini, pengeluaran agregat juga berjumlah 840 triliun. Dalam keadaan seperti itu, para produsen tidak akan terdorong untuk menambah atau mengurangi tingkat produksinya, maka tingkat keseimbangan perekonomian negara telah tercapai. Dengan demikian, dalam contoh tersebut, nilai pendapatan nasional adalah 840 triliun. Patut dicatat bahwa pada tingkat keseimbangan tersebut, tingkat tabungan adalah sama dengan pengeluaran investasi, yaitu bernilai 120 triliun. Ini dapat dilihat pada kolom 3 dan 4 pada tabel 4.6. Kesimpulannya, dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, Y sama dengan C plus I, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi tanpa investasi. Pada kesamaan ini, pengeluaran agregat C plus I sama dengan penawaran agregat Y. Dan yang kedua yaitu I sama dengan S, yaitu investasi sama dengan tabungan. Selanjutnya yaitu grafik keseimbangan perekonomian negara. Berdasarkan kepada angka-angka yang terdapat dalam tabel 4.6, dalam tabel 4.8 secara grafik dilukiskan penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara. Fungsi C plus I dalam grafik A menggambarkan pengeluaran agregat, dan fungsi tersebut diperoleh dengan menambahkan nilai investasi sebesar 120 triliun ke atas fungsi konsumsi C. Sedangkan fungsi C dilukis berdasarkan angka-angka pengeluaran konsumsi yang terdapat dalam tabel 4.6. Fungsi pengeluaran agregat tersebut menggambarkan tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dua sektor pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Besarnya pengeluaran agregat ditunjukkan pada sumbu tegak dan nilai pendapatan nasional ditunjukkan pada sumbu datar. Selanjutnya, pendekatan penawaran agregat atau pengeluaran agregat. Garis Y sama dengan AE adalah garis yang berbentuk sudut 45 derajat dengan sumbu datar. Setiap titik dalam garis ini menunjukkan keadaan di mana pendapatan nasional sama dengan pengeluaran agregat. Berarti garis itu merupakan tempat kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara akan tercapai. Oleh karena itu, garis tersebut sangat penting sekali, artinya di dalam menentukan pada tingkat di mana keseimbangan perekonomian negara akan berlaku. Dalam bagian A dari gambar 4.8, fungsi C plus I memotong garis Y sama dengan AE di titik E. Dengan demikian, titik E menunjukkan kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai, dan pendapatan nasional adalah 840 triliun. Bahwa titik E menunjukkan keadaan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai dapat dibuktikan dengan memisalkan bahwa tingkat kegiatan ekonomi berbeda dengan yang ditunjukkan oleh titik E. Misalkan pendapatan nasional adalah 600 triliun, pada tingkat pendapatan nasional ini fungsi C plus I berada di atas garis Y sama dengan AE. Ini berarti pengeluaran agregat adalah lebih besar daripada pendapatan nasional. Kelebihan permintaan tersebut akan menggalakkan para pengusaha menambah produksi mereka, dan pendapatan nasional menjadi bertambah tinggi. Keadaan seperti ini akan terus-menerus berlangsung sehingga pendapatan nasional bernilai 840 triliun. Pada waktu pendapatan nasional melebihi nilai ini, fungsi C plus I berada di bawah garis Y sama dengan AE. Dan
keadaan itu berarti bahwa pengeluaran agregat lebih kecil dari pendapatan nasional. Produksi barang-barang yang melebihi permintaan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menurunkan kegiatan mereka, dan penurunan dalam kegiatan memproduksi ini akan menurunkan tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya, pendekatan suntikan sampai bocoran. Grafik B dalam gambar 4.8 menunjukkan fungsi tabungan rumah tangga dan fungsi investasi pada pengusaha. Nilai-nilai investasi dan tabungan ditunjukkan pada sumbu tegak dan pendapatan nasional ditunjukkan pada sumbu datar. Dengan menggunakan fungsi tabungan dan fungsi investasi juga dapat ditentukan tempat kedudukan dari keseimbangan perekonomian negara. Ini ditentukan oleh titik perpotongan fungsi S dan fungsi I, yaitu pada titik E. Hal itu dapat dibuktikan dengan mudah. Telah diketahui bahwa pengeluaran agregat sama dengan konsumsi tambah investasi atau AE sama dengan C plus 1, dan pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah tabungan. Dan dalam keseimbangan pendapatan nasional, Y sama dengan AE atau C plus S sama dengan C plus I atau S sama dengan I. Di sebelah kiri atau titik E, investasi adalah lebih besar daripada tabungan. Oleh karenanya di sebelah titik E, pengeluaran agregat lebih besar daripada pendapatan nasional. Keadaan ini akan menggalakkan kepada pertambahan tingkat kegiatan ekonomi, dan pendapatan nasional akan menjadi bertambah besar. Di sebelah kanan E, keadaan yang sebaliknya berlaku, yaitu tabungan lebih besar daripada investasi. Pertambahan stok barang-barang yang berlaku akan mendorong para pengusaha menurunkan kegiatannya. Pada titik E, tabungan sama dengan investasi, maka pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Kesamaan ini seperti telah dijelaskan sebelumnya menyebabkan pengusaha tidak akan menambah atau mengurangi tingkat kegiatan mereka. Dengan demikian, tingkat keseimbangan perekonomian negara akan tercapai pada titik E, yaitu pada keadaan di mana investasi sama dengan tabungan. Selanjutnya, pendekatan aljabar untuk menentukan keseimbangan. Seperti dengan cara grafik dan angka, penentuan tingkat keseimbangan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan aljabar juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan persamaan Y sama dengan C plus I, dan dengan menggunakan persamaan S sama dengan. Fungsi konsumsi rumah tangga adalah C sama dengan 90 plus 0,75 Y, sedangkan fungsi investasi adalah I sama dengan 120, maka tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan adalah Y sama dengan C plus 1, Y sama dengan 90 plus 0,75 Y plus 120. Selanjutnya Y min 0,75 Y sama dengan 210, 0,25 Y sama dengan 210, Y sama dengan 210 dibagi 0,25 dan Y hasilnya 840. Dengan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu S sama dengan I, tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan adalah S sama dengan I min 90 plus 0,25 Y sama dengan 120, 0,25 Y 210 dan Y 210 dibagi 0,25 dengan hasil Y 840. Selanjutnya, kedua-dua perhitungan secara aljabar tersebut menunjukkan pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 840 triliun rupiah, yaitu sama dengan yang diperoleh atau ditentukan dalam contoh angka dan secara grafik. Perubahan keseimbangan dan multiplier. Dari satu periode ke periode lainnya, keseimbangan pendapatan nasional akan selalu mengalami perubahan. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan tersebut terutama disebabkan karena perubahan dalam investasi. Perkembangan teknologi misalnya yang akan menambah investasi, dan investasi yang bertambah akan memindahkan pengeluaran agraria C plus 1 ke atas, maka keseimbangan pendapatan nasional yang baru akan dicapai dan pendapatan nasional akan bertambah. Pengurangan investasi juga dapat berlaku, dan sekali lagi pengeluaran agregat C plus 1 akan mengalami perubahan. Kali ini ia akan turun ke bawah dan keseimbangan pendapatan nasional dicapai pada pendapatan nasional yang lebih rendah.
Dalam perekonomian yang lebih kompleks, yaitu yang terdiri dari 3 atau 4 sektor, lebih banyak lagi faktor yang akan memindahkan pengeluaran agregat dan keseimbangan yang asal dan seterusnya menimbulkan perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi negara. Perubahan pajak, perubahan pengeluaran pemerintah, perubahan ekspor dan impor adalah beberapa faktor penting lain yang akan menimbulkan perubahan dalam keseimbangan pendapatan nasional dan tingkat kegiatan perekonomian. Analisis mengenai multiplier bertujuan untuk menerangkan pengaruh dari kenaikan atau kemerosotan dalam pengeluaran agregat ke atas tingkat keseimbangan dan terutama ke atas tingkat pendapatan nasional. Seterusnya, untuk menunjukkan sampai di mana pendapatan nasional akan berubah sebagai akibat dari perubahan sejumlah pengeluaran agregat, suatu contoh angka mengenai multiplier akan diterangkan. Peristiwa yang menimbulkan proses multiplier. Misalkan para pengusaha meminjam dari bank perdagangan atau bank umum untuk membiayai perluasan kegiatan yang dilakukan dalam berbagai perusahaan yang mereka miliki. Di samping itu, misalkan usaha memperluas kegiatan perusahaan itu adalah berupa menambah produksi dari tingkat yang dicapai sekarang kepada suatu tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, para pengusaha haruslah menambah barang-barang modal, menambah tenaga kerja, dan menambah pembelian bahan-bahan mentah yang diperlukan. Pembelian barang-barang modal yang baru, penggunaan pekerja-pekerja baru, dan pembelian tambahan atas bahan-bahan mentah tersebut akan menaikkan pendapatan nasional. Apabila menambah produksi tersebut, tingkat pendapatan nasional akan bertambah sebanyak jumlah pinjaman yang dilakukan oleh para pengusaha untuk menambah produksi mereka. Andaikan jumlah pinjaman itu adalah 10 miliar rupiah dan seluruhnya akan dibelanjakan, maka pendapatan nasional akan bertambah sebesar 10 miliar rupiah. Pertambahan pendapatan nasional yang terjadi tersebut tidak akan berhenti sampai di sini saja. Dengan terjadinya pertambahan dalam pendapatan nasional tersebut, maka dengan sendirinya pendapatan masyarakat akan bertambah pula. Dan pertambahan ini menimbulkan pertambahan baru dalam konsumsi rumah tangga yang selanjutnya akan menimbulkan lagi pertambahan dalam pendapatan nasional. Proses perubahan pendapatan masyarakat, pengeluaran konsumsi, dan selanjutnya pendapatan nasional akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi pertambahan pendapatan dalam masyarakat. Apabila keadaan itu tercapai, para pengusaha tidak akan menambah lagi produksi mereka dan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang baru akan tercapai. Tingkat pendapatan nasional baru yang tercapai telah mengalami pertambahan kalau dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional yang sebelumnya. Pertambahan itu adalah beberapa kali lipat besarnya kalau dibandingkan dengan pertambahan pengeluaran agregat yang mula-mula sekali terjadi. Formula untuk menentukan multiplier. Apabila proses multiplier tersebut terus berjalan, pada akhirnya pendapatan nasional akan bertambah sebanyak 80 triliun. Konsumsi rumah tangga bertambah sebanyak 60 triliun dan tabungan rumah tangga bertambah sebanyak 20 triliun. Pertambahan pendapatan nasional tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu formula sebagai berikut. Pertama, delta Y sama dengan 1 per 1 min NPC delta 1 delta I atau delta Y sama dengan 1 per MPS delta I. Perubahan keseimbangan pendapatan nasional. Untuk memperlengkap analisis mengenai multiplier, seterusnya dalam bagian ini akan ditunjukkan pengaruh kenaikan investasi yang bernilai 20 triliun ke atas
keseimbangan pendapatan nasional yang telah ditunjukkan pada gambar di atas. Pada mulanya fungsi konsumsi adalah C sama dengan 90 ditambah 0,75 Y dan I sama dengan 120. Telah ditunjukkan bahwa pengeluaran agregat tersebut mewujudkan pendapatan nasional sebanyak 840 triliun. Kenaikan investasi sebanyak 20 triliun menyebabkan tingkat investasi yang baru adalah I1 sama dengan 120 plus 20 sama dengan 140, maka pada tingkat keseimbangan yang baru pendapatan nasional adalah 120 triliun, yaitu seperti dibuktikan oleh perhitungan berikut ini. Y1 sama dengan C plus I1. Y1 sama dengan 90 ditambah 0,75 Y1 ditambah 140. Hasilnya 0,25 Y1 sama dengan 230. Y1 sama dengan 920. Cara lain untuk menentukan pendapatan nasional pada keseimbangan yang baru adalah dengan cara menambahkan pertambahan pendapatan nasional sebagai akibat pertambahan investasi kepada pendapatan nasional yang asal. Pertambahan pendapatan nasional adalah delta Y sama dengan 1/1 min MPC delta I. Delta Y sama dengan 1/1 min 0,75 20. Delta Y sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80. Dengan demikian pendapatan nasional yang baru adalah Y1 sama dengan Y ditambah delta Y sama dengan 840 triliun 80 ditambah 80 triliun sama dengan 920 triliun. Paradoks berhemat dapat dilihat dari analisis terdahulu bahwa dari sudut perekonomian negara, konsumen yang berhemat, kurang melakukan konsumsi, dapat mengurangi tingkat kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian, di mana pengeluaran agregat adalah penentu utama keseimbangan pendapatan nasional, kenaikan dalam tabungan yang seterusnya mewujudkan pengurangan dalam konsumsi dan pengeluaran agregat akan merendahkan tingkat pendapatan nasional yang dicapai. Fenomena ini dinamakan paradoks berhemat atau paradox of thrift. Keadaan tersebut dapat dengan jelas dilihat dari menganalisis gambar 4.10. Misalkan pada permulaannya fungsi tabungan adalah S dan fungsi investasi adalah I. Dengan demikian keseimbangan perekonomian negara dicapai pada pendapatan nasional sebanyak Y0. Misalkan tabungan naik sebanyak delta S pada setiap tingkat pendapatan nasional. Sebagai akibatnya, fungsi tabungan pindah dari S menjadi S1. Dan keseimbangan pendapatan nasional berubah dari E0 menjadi E1. Perubahan keseimbangan ini menyebabkan pendapatan nasional turun dari Y0 menjadi Y1. Gambaran ini jelas menunjukkan bahwa tabungan yang lebih tinggi menurunkan pendapatan nasional. Dengan perkataan lain, semakin berhemat sesuatu masyarakat, semakin merosot kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Menentukan besarnya multiplier. Nilai multiplier menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional tersebut. Misalnya, apabila pendapatan nasional mengalami pertambahan sebesar 4 kali lipat dari pertambahan pengeluaran yang pada mulanya berlaku, maka nilai multiplier adalah 4. Untuk
menjelaskan tentang cara menghitung besarnya multiplier, akan diperhatikan proses multiplier yang timbul sebagai akibat dari suatu kenaikan dalam investasi. Dimisalkan pada suatu masa tertentu dalam perekonomian, itu pengusaha menambah jumlah investasi mereka. Seperti telah dibahas dalam uraian sebelum ini, kenaikan investasi itu akan menimbulkan suatu rangkaian pertambahan pendapatan nasional, pertambahan pendapatan rumah tangga, dan pertambahan pengeluaran konsumsi. Juga telah diterangkan bahwa proses itu akan terus-menerus berlangsung sehingga tidak dapat terdapat lagi kelebihan pengeluaran agregat. Keadaan itu akan menciptakan tingkat keseimbangan perekonomian negara yang baru. Terima kasih sudah menyaksikan.